Puji Tuhan, kita akan lanjut pada seri pemahaman firman dengan topik Masa Raya Tuhan. Dan kita sudah berada pada pembahasan Paskah pada bagian akhir. Kita dalam pembahasan sebelumnya ada banyak penjelasan tentang bagaimana Paskah itu pada mulanya itu dilaksanakan, dan kemudian bagaimana Paskah yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus sebagai anak domba Paskah. Dan saat ini kita akan mencoba untuk melihat aplikasi dari kebenaran Paskah itu secara doktrinal. Menurut Fawcett, seorang ahli Alkitab yang juga meneliti tentang Masa Raya Tuhan, Dr. Fawcett berkata, salvation was the prominent topic at the feast. Jadi keselamatan itu merupakan topik yang sangat menonjol di dalam Masa Raya. Jadi kita akan bicara tentang Paskah sebagai langkah awal keselamatan. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi kita melihat di sini penegasan Rasul Paulus bahwa Kristus telah mati untuk semua orang. Jadi itu bicara tentang bagaimana Paskah itu telah membawa kehidupan kita yang lama itu dipakukan di atas kayu salib. Supaya kemudian sebagaimana Yesus hidup, kita kemudian hidup itu tidak sama seperti kehidupan kita yang lama. Bukan untuk diri sendiri, tetapi kita akan hidup untuk Dia. Dan bagaimana kita bisa hidup untuk Dia, maka kita harus memiliki suatu pemahaman tentang kebenaran-kebenaran yang harus kita jalankan dalam kehidupan kekristenan kita untuk membangun kehidupan iman. Memang benar bahwa keselamatan merupakan topik utama dalam Masa Raya Tuhan. Dalam aplikasinya kita bisa melihat ada 5 pokok penting keselamatan dalam perayaan Paskah. Jadi ada 5 pokok penting yang berkaitan dengan kedoktrinan, ajaran-ajaran firman yang baik sekali, yang berkaitan dengan kehidupan keselamatan. Jadi saat ini saya akan masuk kepada Paskah ya, dalam aplikasi doktrinalnya. Dalam penelitian yang saya coba lakukan selama sekian banyak tahun, saya mulai meneliti tentang hari raya Israel, dan kemudian saya buat topik sebagai Masa Raya Tuhan itu sejak tahun 1986, dan itu terus menerus sampai sekarang. Saya terus meneliti, saya mengajar di sekolah-sekolah Alkitab, saya mengajar di sekolah-sekolah tinggi teologi, dan dari apa yang saya lakukan dari waktu ke waktu dalam mengajarkan dan menyelidiki kembali, maka saya menemukan kalau kita berbicara Paskah dengan beberapa implikasi yang terkandung di dalamnya, maka ada 5 kebenaran yang muncul, yang ada di dalam Paskah. Kebenaran yang pertama yaitu kelahiran baru, dan kedua penebusan, yang ketiga pilihan, yang keempat pengganti, dan kelima pendamaian. Jadi ada 5 topik doktrinal yang kita akan lihat secara ringkas, yang kaitannya sangat luar biasa
itu ada di dalam aspek-aspek yang sangat ajaib di dalam masa raya Paskah. Coba kita perhatikan. Yang pertama tentang kelahiran baru. Bagi Israel, Paskah itu selalu identik dengan tahun baru. Khususnya peristiwa perubahan penanggalan dari tahun umum atau tahun sipil menjadi tahun rohani. Saya telah menjelaskan sebelumnya bahwa pada waktu Tuhan berbicara kepada Musa dan kepada bangsa Israel untuk mereka menyembelih seekor anak domba untuk satu keluarga sebagai Paskah bagi Tuhan, sebelumnya Tuhan telah berkata kepada bangsa Israel bahwa bulan ini, yaitu bulan Abib atau bulan Nisan, yang sebenarnya adalah bulan ketujuh dari penanggalan umum yang mereka lakukan di Mesir. Tuhan bilang itu menjadi bulan pertama. Jadi bulan Abib yang sebenarnya bulan ketujuh dari penanggalan Mesir, yang diberlakukan di Mesir dikerjakan oleh orang Israel, itu dirubah oleh Tuhan menjadi bulan pertama. Sehingga sejak saat itu, apalagi mereka kemudian sudah keluar dari tanah Mesir, mereka kemudian mengacu kepada penanggalan baru yang akan mengantar mereka dalam semua aktivitas dan semua yang mereka lakukan dari waktu ke waktu. Seperti yang memang dikatakan oleh Tuhan dalam Keluaran 12 ayat 1 sampai 2, bukan? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah yang akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Jadi mereka harus membuang penanggalan yang lama dan mereka mengganti dengan penanggalan yang baru. Dr. Kevin Conner saat meneliti pokok ini, dia kemudian mendapatkan kebenaran seperti ini. 6 bulan yang dilewati dalam kalender sipil itu harus dilupakan, karena memang mereka sudah menjalani bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam, dan bulan ketujuh itu bulan Abib. Tuhan menetapkan itu menjadi bulan baru dari penanggalan baru. Jadi 6 bulan yang dilewati dalam kalender sipil harus dilupakan. Allah telah menggantinya dengan suatu penanggalan rohani yang harus dijadikan dasar perhitungan permulaan yang baru bagi pekerjaan ibadah mereka sejak itu dan seterusnya. Maka itu kita lihat bahwa Paskah bagi bangsa Israel selalu mereka ingat sebagai satu kehidupan yang baru. Sama mereka dengan mengalami kelahiran baru. Mereka harus lupakan Mesir karena itu sudah dilewati. Mereka sudah berada pada kehidupan yang baru. Dan pada waktu berbicara tentang kelahiran baru, Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 3 itu dia berhadapan dengan seorang Nikodemus. Itu seorang ahli Taurat, seorang yang cerdas di dalam memahami tentang perjanjian lama atau kitab Nabi-Nabi dan sebagainya. Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus pada waktu terjadi dialog antara Nikodemus dan Yesus berkaitan dengan penekanan Yesus tentang harus lahir kembali. Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika orang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan surga. Jadi persyaratan awal sangat menentukan. Orang percaya dilahirkan kembali oleh firman dan roh. Dan ini adalah 2 unsur yang sempurna. Lahir dari air dan roh. Firman dan roh. Kita percaya kepada Yesus karena firman Tuhan, dan kemudian Roh Kudus akan menghidupkan kepercayaan kita kepada Tuhan, maka kemudian kita bisa lahir baru. Jadi kelahiran baru menjadi dasar awal bagi suatu perjalanan hidup, perjalanan iman yang sungguh menggirakan. Yang lama atau Mesir, perbudakan, kejahatan, penderitaan ditinggalkan dan lenyap, dan yang baru terbit. Itu seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 5:17,
bahwa orang yang di dalam Kristus yang lama telah berlalu dan yang baru sudah datang. Kita sedang berjalan menuju kepada pengalaman indah bersama dengan Allah, masuk di dalam kerajaannya yang baru. Yang kedua, saya akan melihat aplikasi teologis dari masa raya Paskah itu adalah, atau hari raya Paskah itu adalah penebusan. Jadi yang pertama kelahiran baru, dan yang kedua penebusan. Nah, kita tahu bahwa hal yang paling utama dalam pelaksanaan Paskah itu adalah penyembelihan anak domba, lalu kemudian darahnya itu akan ditampung, dan kemudian darah itu akan digosokkan pada ambang atas dan kedua tiang pintu, sehingga orang-orang Israel yang berada di balik pintu itu atau di dalam rumah mereka itu selamat, terlindung dari hukuman Tuhan. Jadi darah domba Paskah adalah harga tebusan bagi keselamatan Israel. Harga tebusan kita adalah darah Tuhan Yesus Kristus, nyawanya sendiri. Jadi kalau bangsa Israel pada waktu yang lalu, simbolnya itu adalah darah anak domba, yang sebenarnya merujuk kepada yang kemudian akan datang sebagai Mesias, Kristus Yesus, yang menjadi pusat kepercayaan kita. Kebebasan itu tentu saja harus didahului dengan peristiwa penebusan. Jadi kita lihat, untuk seseorang bisa merdeka atau apalagi dari perbudakan, sebab bangsa Israel kan dalam perbudakan di tanah Mesir. Jadi mereka itu harus merdeka, maka harus ada suatu harga yang dilepaskan. Yang kita tahu, apabila seorang budak itu akan dimerdekakan, maka harus ada seseorang tuan yang lain yang membayar budak itu supaya budak itu lepas dari perbudakan tuan yang selama ini di mana dia berada. Jadi kita lihat bahwa ada harga yang itu biasa disebut sebagai harga tebusan. Kata menebus dalam bahasa Yunani itu lutromai. Lutromai atau umumnya membeli budak di pasar budak dengan maksud membebaskannya. Jadi kita bersyukur bahwa ini juga berlaku bagi kita, bahwa kita diperbudak oleh dunia, Mesir dunia itu perbudak oleh kuasa kegelapan. Tapi puji Tuhan, ada harga yang telah dilepaskan yang benar-benar luar biasa. Kalau bagi bangsa Israel, harga itu adalah anak domba Paskah dengan darahnya yang tertumpah. Tapi kita bersyukur bahwa harga yang kemudian digunakan untuk kita itu berbeda. Yesus Kristus memasuki arena sejarah dengan maksud membeli dan membayar kembali umat manusia dari kekuasaan setan, dari perbudakan dunia, memerdekakannya untuk dibawa ke dalam kerajaan Allah. Harga yang diberikan adalah hidupnya sendiri. Yesus adalah Paskah kita. Oleh pengorbanannya, dia telah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Ya, sebagaimana darah anak domba punya peranan yang penting sekali dalam Paskah Israel, demikian juga darah Kristus untuk gereja Tuhan. Darah domba Paskah merupakan jaminan tidak akan ada tulah atau malapetaka atau kebinasaan menimpa keluarga Israel. Tetapi kita bersyukur kita tidak mengacu kepada darah yang seperti itu. Kita itu ditebus, dibebaskan, dimerdekakan oleh Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Rasul Petrus berkata begini tentang penebusan itu untuk kita. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercela. Haleluya, itu merupakan keajaiban
bagaimana kita bisa dimerdekakan. Ada harga tebusan yang telah dilepaskan, bukan dengan harga yang biasa digunakan di dunia dengan emas atau perak atau semua barang berharga, tidak, tetapi oleh darah Yesus Kristus sebagai anak domba Paskah. Yang ketiga itu adalah pilihan. Jadi dalam doktrin kita, itu doktrin pilihan, itu juga sangat erat kaitannya dengan keselamatan kita. Ya, kalau kita bicara memilih atau pilihan dalam perayaan Paskah, itu sangat menentukan terselenggaranya Paskah. Bangsa Israel harus memilih anak domba, yang pada waktu lalu saya sudah jelaskan tentang ada proses yang cukup serius yang Tuhan mintakan untuk bangsa Israel harus memilih anak domba, yaitu bahwa mereka harus memilih anak domba yang berusia 1 tahun, tidak ada cacat celah, ya, jangan ada tulang yang dipatahkan. Nah, itu semua adalah berkaitan dengan pilihan-pilihan. Lalu kemudian perhatikan ketentuan Allah bahwa pemilihan dan pengambilan anak domba itu haruslah pada tanggal yang telah ditetapkan Tuhan, yaitu tanggal 10 Abib. Kemudian disimpan 4 hari, lalu disembelih. Bahwa tanggal 10 sampai tanggal 14 Abib itu ada 4 hari, menunjukkan rentang waktu daripada waktu Yesus Kristus sebagai anak domba Allah itu diambil sampai kemudian dia disalibkan. 4 hari bagi Tuhan menjadi 4.000 tahun bagi kita. Seperti yang dikatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 8 dan juga Mazmur 94 ayat 4. 1 hari kepada Tuhan sama dengan 1000 tahun kepada manusia. Jadi kita lihat pilihan dan kemudian mengambil waktu tanggal 10 dan disebut tanggal 14 itu sebenarnya berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita. Di dalam pernyataan pilihan itu kita harus juga mengerti itu merupakan kedaulatan Allah yang melepaskan kasih karunia untuk keselamatan, baik keselamatan bagi bangsa Israel dan terutama keselamatan bagi seluruh dunia. Manusia dipilih sejak mereka kehilangan hubungan dengan Allah. Jadi sebenarnya memilih manusia untuk diselamatkan itu bukan nanti pada waktu kita percaya kepada Tuhan, tetapi sejak manusia Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan telah memilih untuk menyelamatkan umat manusia dengan berbagai cara. Ya, jadi pilihan untuk kita diselamatkan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dia melakukan itu bukan didasari oleh satu kewajiban, tetapi satu tindakan berdasarkan kasih karunia. Maka itu kita kemudian banyak kali berbicara tentang keselamatan itu adalah kasih karunia, sesuatu yang cuma-cuma diberikan kepada kita. Penegasan bahwa dia memilih kita di dalam Kristus dan bukan karena kita sendiri, karena kita sama sekali tidak berguna. Kita selamat karena kebaikan orang lain, yaitu Yesus Kristus. Jadi sebenarnya kita tidak punya kemampuan untuk kemudian bisa mencari jalan keselamatan sendiri-sendiri. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dia mengambil alih dengan kedaulatannya untuk melepaskan kasih karunia dan membuat kita selamat. Dalam Efesus 1 ayat 4-6 ya, disebutkan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia ini dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat celah di hadapannya. Jadi Tuhan memilih kita di dalam Kristus, artinya kita harus percaya kepada Yesus, kita masuk ke dalam rencana agung Allah untuk kita menjadi orang-orang pilihan. Jadi bukan karena kebaikan kita. Yang keempat, pengganti, ya, substitusi. Bahwa seluruh jemaat Israel harus mengambil bagian dalam penyembelihan anak domba Paskah. Itu kan yang kita sudah pelajari.
Membayangkan penyaliban Kristus sebagai anak domba Allah yang tersembelih merupakan akibat segala perbuatan dosa kita atau pelanggaran kita. Tidak ada satu manusia pun boleh mengelak dari kenyataan ini, bahwa bangsa Israel, seluruh keluarga, pada waktu proses penyembelihan anak domba, mereka itu harus ada. Dalam arti bahwa bukan cuma kepala keluarga atau orang yang menyembelih yang kemudian mengakibatkan domba itu harus tersembelih dan darah harus tertumpah, tetapi itu adalah keterlibatan seluruh keluarga, dan seluruh keluarga Israel terlibat dalam pengertian yang sama, bahwa mereka itu telah membunuh seekor anak domba, sehingga itu layak untuk menjadikan dasar untuk mereka bisa melakukan sesuatu sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, bagi kita memang tidak ada pada tahun-tahun Yesus mengalami hal-hal yang luar biasa dan sampai mati di atas kayu salib, ya. Tapi kita ini orang berdosa. Dosa kita lah yang ada pada waktu-waktu kita hidup, yang kemudian juga sudah mengakibatkan Yesus Kristus itu harus mati di atas kayu salib. Tadi kita kemudian disadarkan itu adalah seharusnya kita yang mati. Seharusnya kita yang mati. Tapi dia telah menggantikan tempat kita, sehingga kita tidak dihukum. Maka itu kita tahu ayat yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dr. Baxter dalam bukunya berkata begini, substitutionary sacrifice as a righteous sin bearer, he took our place. Dia disebut domba Allah yang menunjukkan peranan korban penggantiannya sebagai penanggung dosa segala ras dan bangsa. Dia telah menggantikan tempat kita. Jadi bahkan dari Adam sampai kita, seluruh umat manusia itu berdosa dan tidak bisa menyelesaikan dosanya, kecuali ada domba yang telah tersembelih, yang darahnya tertumpah sebagai yang bertanggung jawab untuk menggantikan kita, supaya kita jangan dihukum, tetapi kita selamat. Seorang teolog yang lain, Dr. A.W. Tozer, dia mengemukakan begini, teologi penebusan mengajarkan bahwa belas kasihan itu tidak dapat berlaku atas seseorang sebelum keadilan dilaksanakan. Jadi menurut hukum, seorang yang bersalah, yang kemudian vonisnya hukuman mati, binasa, itu tidak bisa dirubah hanya gara-gara ada belas kasihan dari seorang yang lain, orang tuanya atau tokoh-tokoh tertentu. Menurut hukum, dia harus melaksanakannya. Hukuman yang adil atas dosa dilaksanakan ketika Kristus pengganti kita mati karena kita di kayu salib. Jadi kita lihat bahwa kita telah melaksanakan hukuman yang seharusnya kita terima dan jalani, karena dosa kita itu mengundang murka Allah. Tetapi Yesus telah mengganti tempat kita. Haleluya. Dia kemudian berkata bahwa kalau kamu percaya, maka kamu selamat. Konsep pengganti atau substitusi menyatakan bahwa keadilan Allah telah berlaku atas kita oleh salibnya, sehingga kita dengan leluasa dapat berhubungan dengan Allah. Dalam 1 Petrus 2:24, ia sendiri dengan leluasa, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Haleluya. Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Yang terakhir, tentang aplikasi doktrinal dari perayaan Paskah, itu adalah pendamaian, berdamai. Paskah membawa perdamaian. Perhatikan penegasan ketetapan Allah dalam Paskah Israel yang pertama itu.
dalam Ulangan 16 ayat 2. Maka engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sapi sebagai korban Paskah bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan untuk membuat namanya diam di sana. Jadi waktu mereka menyembelih seekor anak domba, ya, maka Tuhan akan turun dan berdiam di tengah-tengah mereka di sana. Nah, kalau akibat dosa, kita orang Israel itu tidak bisa berhubungan dengan Allah. Tidak mungkin Dia akan datang berdiam di tempat kita, karena kita itu sebagai pemberontak, sebagai orang yang telah menyakiti hati Tuhan, maka sebenarnya tidak pantas untuk kemudian Allah bisa datang. Tapi puji Tuhan, ada suatu jalan keluar untuk terciptanya perdamaian, yaitu penyembelihan anak domba. Dan untuk kita, Yesus Kristus mati di atas kayu salib merupakan harga yang cocok untuk kita menghadirkan Allah, atau kita bisa berdialog dengan Allah. Kematian anak domba Allah yang tak berdosa, yaitu Yesus, ya, memungkinkan umat manusia memperoleh pengampunan dari Allah. Pada saat kematiannya, tirai bait Allah di Yerusalem tercarik dari atas ke bawah, menandakan bahwa jalan kehadiran Allah kini terbuka. Dengan demikian, kematian Kristus telah menggenapkan sesuatu yang tidak dilakukan oleh korban persembahan binatang-binatang. Kita itu mengalami sebuah keajaiban baru, bahwa pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, tirai bait Allah itu robek dari atas ke bawah. Sehingga tadinya hanya imam besar yang bisa masuk, tetapi sekarang tidak berlaku lagi itu. Semua kita bisa datang ke tahta kasih karunia Allah, karena kita sudah diperdamaikan oleh Kristus. Tidak ada tirai, tidak ada tembok, tidak ada pembatasan lagi. Maka itu, kalau kita sudah selamat, maka kita bebas untuk menyapa Dia Abba, ya Bapa, karena kita sudah didamaikan dengan Dia. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 22. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Haleluya. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Kita sekarang sudah punya akses untuk masuk dan bisa berdialog dengan Allah. Allah telah menyampaikan satu deklarasi perdamaian antara manusia yang berdosa, yang banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Kemudian bagi orang yang percaya pada Yesus, Dia telah memberikan deklarasi, kita sudah bisa mengalami suatu hubungan perdamaian yang sungguh mengagumkan dengan Bapa Surgawi. Dan puji Tuhan, ini adalah 5 aspek sebagai aplikasi doktrinal dari Hari Raya Paskah di dalam kehidupan iman kita sebagai orang percaya. Nah, di dalam kehidupan doktrinal ini itu tidak bisa kita katakan sebagai sesuatu yang berurutan. Itu adalah suatu kebenaran yang berlangsung secara bersama, menjadi suatu dasar kehidupan iman, kehidupan gereja yang seperti Tuhan katakan, ya, aku mendirikan jemaatku di atas batu karang yang teguh. Ya, maka itu jangan kita kemudian bergeser dari kebenaran-kebenaran yang benar, bahwa Yesus telah mati bagi kita. Yesus telah melahirkan kita kembali. Yesus telah memilih kita. Yesus telah memberikan kepada kita suatu akses untuk kita bisa berada bersama-sama dengan Dia dalam persekutuan yang baru sebagai tubuh Kristus. Dan kita bersyukur Tuhan itu sungguh baik. Kita akan berjumpa pada seri pemahaman Alkitab berikutnya, masuk kepada pembahasan tentang Hari Raya Roti Fatir sebagai bagian dari
Masa Raya Paskah tahap kedua. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu pada saat ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.